Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proposisi dan hukum-hukumnya. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator bernama Festi Al-Nafaura NIM 261901. Kemudian ada Muhammad Lutfi Maulana NIM 2619041. Dan kemudian ada Cynthia Andriani NIM 2619079, dan yang terakhir ada Muhammad Wian Hafiz dengan NIM 2619119. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian proposisi atau qadhiyah. Qadhiyah dalam ilmu mantik adalah jumlah atau mufidah dalam ilmu nahwu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika demikian, dapatlah dikatakan bahwa qadhiyah adalah rangkaian kata-kata yang mengandung pengertian. Jadi, qadhiyah adalah sesuatu yang condong pada kebenaran. Perkataan itu dipandang dari segi perkataan itu sendiri, dimungkinkan benar dan dusta atau bohong tidak benar. Perkataan yang condong ke arah benar dan tidak benar ini menurut ahli mantik dinamakan qadhiyah atau khobar. Selanjutnya ada pembagian proposisi atau qadhiyah. Pembagian proposisi atau qadhiyah ini yang pertama yaitu ada lafadz yang diberi hukum, kemudian ada juga lafadz yang memberi hukum, dan yang terakhir ada lafadz penghubung antara keduanya. Selanjutnya, macam-macam proposisi atau qadhiyah. Macam-macam proposisi yang pertama ada qadhiyah hamliyah, dan yang kedua ada qadhiyah syartiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah adalah rangkaian lafadz yang mengandung pengertian. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat. Qadhiyah hamliyah mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama, maudhu atau al-mahkum alaih. Di dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il atau naibul fa'il. Yang kedua ada mahmul al-mahkum bih. Di dalam ilmu nahwu disebut khobar, baik khobar mufrad maupun khobar khairu mufrad. Dan yang terakhir ada robitoh atau yang mengikat, merupakan lafadz atau kata-kata yang menunjuk kepada adanya ikatan kuat antara maudhu dengan mahmul. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Lutfi Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qadhiyah syartiyah. Yang pertama yaitu qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah yaitu qadhiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara juznya. Contoh, kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Qadhiyah jenis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama mujibah, kedua salibah, ketiga ittifaqiyah, dan keempat luzumiyah. Selanjutnya yaitu surqadhiyah. Surqadhiyah syartiyah muttasilah adalah lafadz yang memberi pengertian ukuran keadaan tertentu pada qadhiyah. Surqadhiyah ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu surqadhiyah syartiyah muttasilah kulli yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu kulli mujibah dan salibah. Yang kedua yaitu surqadhiyah syartiyah muttasilah juz'i, terbagi menjadi 2 macam, yaitu juz'i mujibah dan salibah. Selanjutnya yang kedua yaitu qadhiyah syartiyah munfasil. Qadhiyah syartiyah munfasil yaitu qadhiyah yang menetapkan antara perlawanan antara 2 juznya qadhiyah itu. Qadhiyah jenis ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama mujibah, adanya perlawanan yang tetap, dan yang kedua salibah, tidak ada perlawanan. Masing-masing mujibah dan salibahnya terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu mujibah mahsuhah, kedua mujibah kulliyah, yang ketiga mujibah juz'iyah, dan yang Kemudian ada 8 bentuk qadhiyah hamliyah, diantaranya
Yang pertama, Qadliyah Hamliyah Syasyiyah Mujabah, yaitu Qadliyah yang mahmulnya ada atau terdapat pada maudhu, contohnya Muhammad duduk. Yang kedua, Qadliyah Hamliyah Syasyiyah Salibah, yaitu Qadliyah yang mahmulnya tidak ada atau tidak terdapat pada maudhu, contohnya Muhammad tidak duduk. Yang ketiga Qadliyah Hamliyah Kulliyah Mujabah, contohnya setiap manusia akan mati. Yang keempat Qadliyah Hamliyah Kulliyah Salibah, yaitu Qadliyah yang maudhu'nya lafaz kulli dan mahmulnya ada atau melekat kepada seluruh satuan maudhu, contohnya setiap manusia bukan batu. Yang terakhir Qadliyah Hamliyah Juz'iyah Mujabah, yaitu Qadliyah yang maudhu'nya lafaz kulli sedang mahmulnya ada atau terdapat pada sebagian dari satuan maudhu itu saja, contohnya sebagian tanaman berbuah. Kemudian ada pembagian sur Qadliyah Hamliyah. Sur adalah lafaz yang menunjukkan cakupan, baik mencakup semua atau sebagian. Sur Qadliyah Hamliyah ada dua, yaitu yang pertama sur kulli. Sur kulli sendiri dibagi menjadi dua, yakni sur kulli mujibah dan sur kulli salibah. Yang kedua sur juz'i. Sur juz'i juga dibagi menjadi dua, yaitu sur juz'i mujibah dan sur juz'i salibah. Kemudian Qadliyah Syartiyah, yaitu suatu Qadliyah yang berasal dari dua Qadliyah Hamliyah atau lebih dengan mempergunakan adat syarat. Qadliyah Syartiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama Qadliyah Syartiyah Mutasilah, yang kedua Qadliyah Syartiyah Munfasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Qadliyah Syartiyah. Yang pertama yaitu Qadliyah Syartiyah Mutasilah. Qadliyah Syartiyah Mutasilah yaitu qadliyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara juznya. Contoh, kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Qadliyah jenis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama mujibah, kedua salibah, ketiga ittifaqiyah, dan keempat luzumiyah. Selanjutnya yaitu sur qadliyah. Sur Qadliyah Syartiyah Mutasilah adalah lafaz yang memberi pengertian ukuran keadaan tertentu pada qadliyah. Sur Qadliyah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sur Qadliyah Syartiyah Mutasilah Kulli yang terbagi menjadi dua macam, yaitu sur kulli mujibah dan salibah. Yang kedua yaitu sur Qadliyah Syartiyah Mutasilah Juz'i, terbagi menjadi dua macam, yaitu sur juz'i mujibah dan salibah. Selanjutnya yang kedua yaitu Qadliyah Syartiyah Munfasil. Qadliyah Syartiyah Munfasil yaitu qadliyah yang menetapkan antara perlawanan antara dua juznya qadliyah itu. Qadliyah jenis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mujibah, adanya perlawanan yang tetap, dan yang kedua salibah, tidak ada perlawanan. Masing-masing mujibah dan salibahnya terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu mujibah mahsuhah, kedua mujibah kulliyah, yang ketiga mujibah juz'iyah, dan yang selanjutnya sur Qadliyah Syartiyah Munfasilah adalah lafaz yang memberi ukuran pengertian hal atau zaman tertentu pada qadliyah. Ada dua sur Qadliyah Syartiyah Munfasilah, yaitu kulli dan juz'i. Untuk sur Qadliyah Syartiyah Munfasilah kulli ada dua, yaitu sur kulli mujibah dan sur kulli salibah. Untuk sur Qadliyah Syartiyah Munfasilah Juz'i juga ada dua, yaitu sur juz'i mujibah dan sur juz'i salibah. Jika dipandang dari segi bentuk, Qadliyah Syartiyah Munfasilah terbagi atas 3 macam, yaitu mani'ah, jam'in, mani'ah kulu, dan mani'ah jam'in wa kulu.
dipandang dari segi perlawanannya mukodam dengan talinya, terbagi atas dua macam. Satu inadiyah dan satunya lagi ittifaqiyah. Untuk inadiyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang berlawanan atau tidak perlawanannya mukodam dengan talinya berlaku dengan sendirinya. Contoh, ada kalanya benda itu hitam dan ada kalanya putih. Untuk ittifaqiyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang berlawanan atau tidak perlawanannya mukodam dan talinya tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi karena kebetulan memang berlaku demikian. Contoh, ada kalanya dia itu orang barat dan ada kalanya ia seorang ilmuwan. Terima kasih.